Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ianatul Irwana, NIM 2041050200022. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai teori pendapatan nasional. Pertama, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Kedua, produk nasional bruto atau GNP. Ketiga, produk nasional neto atau NNP. Keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Pertama, GDP. GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik satu tahun. GDP memiliki rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian GNP. GNP adalah nilai produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP memiliki rumus pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian NNP, produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNP memiliki rumus GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian NNI, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI memiliki rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. PI memiliki rumus NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Apa sih transfer payment? Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Kemudian DI memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI memiliki rumus PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Kemudian Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kemudian macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi.
adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Kemudian kedua, metode pendekatan pendapatan. Dengan menghitung jumlah pendapatan dari faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Kemudian, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kemudian yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, usyr. Yang kelima, jizyah. Yang ketujuh, haraj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir, kesembilan, wakaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.